sampai 30%. Ini gambarnya geser. Nah, kalau untuk yang minus ya, itu ada skala 1, 2, 3, 4, 5, 10%, 2%, 15, 25, 30. Ya, nah ini sama untuk setiap tipe truk ya, 771C ya, kemudian 773, kemudian ada truk 775B ya, gitu ya. Oke. Nah, langsung aja ya kita ke contoh soal. Nah, contoh soal truk nomor pada tipe ya 773B digunakan untuk memindahkan tanah sebanyak 600.000 BCM, 600.000 kubik meter. Artinya bahwa tanah tersebut masih tanah asal, belum tanah lepas, masih dia berada di tanah yang asli lah, yang asal ya. Asli. Ya. Jadi kalau sudah dia dikeruk ya, diambil, dipindahkan itu kalau tanah lepas LCM, kalau tanah asli dia BCM ya. Nah, itu masih tanah asli ya. Atau BCM atau atau big tanah asli ya, tanah asal. Jadi sebanyak 600.000 meter kubik dari query ya, penambangan ya, dari A ke proyek E. Jadi seperti pada gambar di bawah. Jadi lintasannya seperti itu. A ke B itu mendatar, B ke C itu naik, C ke D naik, D ke E itu menurun. Ya, nah. Jika rolling resistance ya pada A B diketahui, kemudian jarak antara A ke B diketahui, juga B ke C itu rolling resistance dan field resistance-nya itu diketahui, kemudian jarak diketahui sama dengan C dan D. Kalau D, maka kita bisa menentukan berapa waktu tempuhnya ya, mudah ya. Di sini ada ketentuan bahwa berat jenis tanah ya, berat jenis tanah asal itu 1.300 kg per cm kubik tanah lepas. Kemudian kapasitas truk ya, yang kita gunakan 29 meter kubik tanah lepas. Efisiensinya 45 menit dalam 1 jam, menit per 60 menit. Kemudian produktivitas loader ya, yang digunakan untuk pemuat itu 110 meter kubik per jam. Kemudian waktu isi 3 menit, waktu bongkar 1,5 menit. Ini ketentuan ya. Ini ditentukan langsung. Ya. Waktu isinya 3 menit, waktu bongkarnya 1,5 menit. Ya, pada truk itu. Jadi loader mengisi penuh bak truknya itu 3 menit, kemudian dibawa sampai ke titik E tadi tempat pembongkaran, waktu untuk bongkarnya itu 1 menit. Load factor ya, load factor ini karena begini ya, kita mempertimbangkan load factor ini karena dia berasal dari tanah asal ya. Tanah asal kalau kita ambil kan dia sudah terganggu ya, dan volumenya ya, dia lebih besar setelah kita pindahkan, kita keluarkan dari tanah asalnya, dia jadi tanah lepas ya. Dia mengembang, artinya dia volumenya besar.
sebenarnya bisa kita lihat pada pertemuan pertama ya, tergantung dengan jenis ya tanahnya ya, maka sudah faktornya itu ada. Ya, ini langsung saja ditentukan 0,8. Kalau tidak ada, kita lihat tabel 1 atau tabel 2 ya, untuk pertemuan pertama untuk faktor pengembangan dari tanah ya, ini tentukan 0,8. Nah, kemudian ini ya, inilah data dari lintasannya tadi. Ya, dari A ke B itu jaraknya itu 30 meter. Kemudian karena dia datar, maka tidak ada hambatan dari kelandaian. Ya, tidak ada, jadi 0 ya, di datar. Nah, ya, GR itu ada ya, kalau ada kelandaian, ada kemiringan atau beda tinggi ya, curam. Dari B ke T dia sudah mulai ada kelandaiannya, maka di sini ada GR di sini ya, apa ya, ini ditentukan ya. Kalau misalkan ditanya dari mana, ini sudah ditentukan ya. Soal sebenarnya nilai ini itu bisa diukur ya, diukur ya tentunya dengan alat pengukuran ya, ya, rolling resistannya itu ya, dan resistannya itu bisa diukur dengan menggunakan perlengkapan pengukur torsi yang bisa. Jadi ya, kemudian C ke D dia juga landai ya, ini ada R dan GR-nya, kemudian DE itu juga landai, ada R dan GR. Pertanyaan, berapa produktivitas truk? Kemudian berapa jumlah truk yang dibutuhkan? Sebentar ya. Berapa produktivitas truk? Berapa jumlah truk yang dibutuhkan? Nah, kita coba jawab ya. Ini sudah saya buat jawabannya di sini. Jalannya yang pertama, ya, kita hitung dulu berapa volume tanah yang akan kita pindahkan. Ya. Jadi kita harus mempertimbangkan dua faktor pengembangan. Tentunya 600.000 BCM tadi dia akan mengembang. Ya. Kalau bobotnya sama, ya, tapi volumenya pasti berbeda. Kan ada yang mengembangkan. Atau 1.000 dibagi 0,8, 750.000. Setelah kita tahu berapa volume yang akan kita gunakan, baru kita menghitung di truknya, karena ada batasan penggunaan grafik tadi. Grafik bisa kita gunakan kalau berat maksimum truk pada saat dia berisi atau bermuatan itu tidak boleh lebih dari berat maksimum yang sudah ditentukan pada grafik. Berat maksimum yang ditentukan pada grafik itu 92. Untuk truk tipe 773B, kita tengok ya ini. Jadi 73B. Berat maksimum itu keterangan yang paling kiri. 34 kg, 92.534 kg. Ya. Ya. Berat kos
kosongnya itu 39.396 kg. Jadi kita hitung berat isinya, ya. Berat kosong kapasitas medium, karena dia kan tanah asal itu kan biasanya kan dia lebih memiliki kohesi ya, tanah-tanah biasa itu ya. Jadi bisa dibuat dalam kapasitas medium. Jadi hitung kapasitinya dikali dengan berat jenis, ya. Tanahnya itu harus lebih kecil daripada berat maksimum. Nah, berat kosongnya 39.366 kg ditambah dengan tipe kapasitinya ini, ya, kapasitas truknya, truk ya, tipe kapasitinya 29 meter kubik, ya, tanah lepas. Kita masukkan 29 terus dikali dengan berapa berat jenisnya, 1.300 kg per meter kubik tanah lepas. Kalau kita hitung hasilnya 77.096 kg. Nah, berat ini ya lebih kecil daripada berat maksimum ya yang ditentukan. Jadi ini oke, ya, artinya bisa kita teruskan perhitungannya. Kita teruskan perhitungannya untuk menghitung waktu pengangkutan. Nah, waktu pengangkutan itu kita kembali lagi ke tabel yang sudah ditentukan, yang sudah diberikan. Ya. Nah, dari A ke B, ya, rolling resistannya 4, ya, resistannya 0, maka total resistannya 4. Ya. Jadi kalau misalkan dia mendatar atau naik, ya, pergerakannya, ya, ini pergerakannya, ya. Pergerakannya pada lintasan itu mendatar, kemudian ada lintasan miring dia naik, maka total resistannya itu adalah RR ditambah dengan GR. Ingat ya, total resistannya itu RR ditambah dengan GR. Kalau dia menurun, ya, maka total resistannya adalah RR dikurang dengan GR. Kenapa dikurang? Karena pada saat dia turun, ya, itu beban kelandaian tidak ada. Ya. Malah dia bisa meluncur ke kalau misalkan tidak gas, ya, meluncur. Jadi tidak ada beban kelandaian. Nah, dia malah dikurang. Ya. Itu ya. Jadi pada saat dia naik, dia ditambah, pada saat dia turun, dia dikurang. Ya. Nah, RR dari A ke B, total RR-nya itu total resistennya itu 4. Nah, jarak tempuhnya itu antara A ke B itu 20. Kita cari berapa P-nya, ya, berapa kecepatannya. Nah, kita pakai grafik. Ini grafiknya. Tadi tipenya 773B. Nah, ini, ya. Karena hasilnya positif, kita gunakan yang grafik rainbow, ya. Ini saya lingkari 4%, ya. Ini total resistannya itu 4%. Kita pakai garis ini, ya. Dan nah, kemudian tadi sudah kita hitung, ya, berat dari truk pada saat dia berhenti itu 7.000 berapa? 77.096, ya. 77.096. Kalau kita lihat garis ini, ya, garis apa nih? Garis I, ya. Sini ada garis I. Garis I yang ini yang apa kecil di sini. Ya.
ini ya, ini berisi gitu ya, berisi. Garis putus-putus ini kan berisi. Artinya ini isi maksimumnya ya, yang 92.534. Kemudian kosong ini ya, ini kosong yang 39.396. Ya. 39.396. Kalau mau kita paskan itu bisa di atas ini kan ada garis kilogram ya, kali dengan 1.000 ya, itu bisa kita paskan ke atas ya, garis. Nah tadi ya kita kan 77.000 dan keadaan isi. Nah ini yang merah ini ya, garis putus-putus yang merah ini itu kira-kira ya, diperkirakan itu ke atas itu sekitar 77 ya, ya perkirakan ya, 77.000. Ini garis yang ini. Nah baru kita lihat yang 4% tadi ya, perpotongan antara garis total resisten 4% dengan ya, berat ya, garis berat total dari truknya. Jadi, sini adalah titik perpotongan. Nah setelah itu ya, baru kita tarik ya, ke kiri. Ini sudah terlalu panjang nih garisnya. Tarik ke kiri dan menyentuh ini grafik rimpul ini ya, yang turun, yang bergelombang-gelombang ini, yang grafik yang menurun ke bawah ini, grafik rimpulnya ya. Kita tarik menyentuh grafik rimpulnya ya, ini ada fotonya, ini ada garis warna hijau ya. Nah kemudian kita tarikkan ke bawah ya, untuk mendapatkan berapa kecepatannya ya. Nah kalau kita lihat di sini dia berada di tengah antara 40 dan 50, jadi sekitar 45 ya, 45 km per jam ya, sampai dalam ini ya, apa kecepatannya 45 km per jam ya di sini ya. Nah kemudian cara yang sama dengan kemarin ya, kita bisa tentukan berapa waktu ya, waktu sama dengan ya, L per V kali dengan 60 ya, 20 per 45 kali 60 dapatnya 26,67. Nah begitu seterusnya. Nah ya kalau kita lihat ya, ini kan sampai C ke D dia total resistennya positif ya, jadi caranya sama dengan yang tadi yang 4%. Nah yang D ke E ya, D ke E dia akan menurun ya, hasilnya minus, total resistennya minus. Berarti kita kalau mau menentukan berapa D-nya ya, berapa kecepatannya, kita menggunakan grafik yang continuous. Continuous ya, grafik tadi. Nah tadi dapatnya minus 3 ya, ini tadi sudah saya tandai merah ya, setiap skala ini 0,1% ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian kita tarik karena dia dalam masih kondisi berisi ya, masih dalam kondisi berisi, kita tarik ke sini ya, ke isi ini ya. Tadi kan isinya sekitar
berapa tadi? 877 ya. 77 kita ambil garis. Ini kira-kira ya. Ini kira-kira 77 ini menyentuh garis putus-putus warna biru, baru ini kita tarik ya, menyentuh garis continuous retarding ya. Berarti dia harus ditarik ke kanan karena dia kenanya di kanan ya. Nah, jadi dia tepat di sini ya. Di sini perpotongannya. Kita tarik ke bawah untuk mendapat kecepatan, diperoleh dia berada antara 60 sampai 70 km per jam di tengahnya, berarti 65 km per jam. Kita masukkan ke sini 65 km per jam ya. Nah, dengan cara yang sama bisa kita hitung berapa waktunya. L per P dikali dengan 60. 5 per 65 dikali 60 hasilnya 4,6 jam. Selanjutnya kita totalkan ya, waktunya menjadi 90,41 menit waktu pengangkutannya. Nah, kemudian cara yang sama ya, kita lakukan juga untuk waktu kembali. Waktu kembali ini dia dalam keadaan kosong ya. Berat truknya 39.390 ya. Nah, waktu kembali dia kan mulai dari E sampai ke A ya. Berarti E ke D dulu, kemudian D ke C, baru C ke B, baru B ke A ya. Karena lintasannya berbeda-beda kelandaiannya. Tapi kalau dia misalkan rata ya, atau kelandaian cuma satu aja, langsung aja A ke E ya, karena dia beda-beda kita bagi seperti ini ya. Nah, tadi antara dari titik D ke E kan RR-nya 4, GR-nya 7 ya. Kemudian C ke D 4,5, GR-nya ini 3 ya. Ya itu nanti tolong diperbaiki bahannya ya, itu tidak ada minus ya yang saya sampaikan di filmnya. Cuma di sini saya kasih pemahaman bahwa kalau dia menurun dia jadi kurang ya, TR kurang GR, RR kurang GR, tapi kalau dia naik RR tambah GR. Jadi kita lihat lagi dari E ke D ya, kalau dia berangkat dia kan menurun, tapi kalau dia kembali dia naik ya kan? Dia naik, berarti RR ditambah GR, total resistennya 11. Kemudian D ke C ya, D ke C tadi dia itu ya naik ya, kalau dari C ke D kan naik, tapi kalau D ke C dia turun ya, D ke C dia turun, berarti RR dikurang dengan GR 4,5 ya, dikurangi dengan 3 ya, 1,5. Nah, kemudian juga dari C ke B ya, dia turun ya, 3,5 dikurangi dengan 8 sama dengan minus 4,5. Nah, dari B ke A dia datar ya. Kalau datar dia kita gunakan aja, kita tambah. Jadi 4 tambah 0. Kita udah dapat total resistennya. Dengan cara yang sama seperti yang tadi,
itu kita bisa hitung. Contoh misalkan ini karena dia waktu kembali, kita menggunakan waktu yang kosong, ya, waktu berat yang kosong. Contoh air gede, ya, TR-nya 11, ya, TR-nya 11. Ya, TR-nya 11. Ini ada garis yang warna biru, ya. Yang garis warna biru sudah saya berikan tanda, ya. Nah, kemudian dia mengenai ini garis yang horizontal yang kosong ini, ya, untuk berat kosong ini K, ya. Ya, menyentuh K, perpotongannya ini saya kasih garis warna kuning, ya. Dia menyentuh grafik rimpulnya, sudah kena grafik rimpulnya, baru tinggal kita bawa garis ke bawah, kita tarik ke bawah untuk mendapatkan berapa kecepatannya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia di bawah 3,5, ya, di bawah 35, ya, kira-kira 33, ya, di bawah 35, kira-kira 33. Oke, kita lihat, ya, berapa kecepatannya, ya. 30 di sini 32, ya. Salah, ya, antara 33 dan 32. Nah, ini berlaku untuk semua total resisten yang positif. Nah, kalau dia total resistennya negatif, berarti pakai continuous retarding. Nah, di sini dari C ke B ada minus 4,5. Ya. Kita lihat 4,5, kita pakai yang adjacent tadi. Minus 4,5 berarti dia di sini. Berarti dia di sini. Tarik aja dari sini ke 4,5. Di sini kita kira, ya. 4,5. Kemudian garis ini menyentuh titik menuju garis K, ya, yang kosong nih di sini, ya. Baru kita tarik garis ke kiri, ke kanan, ya, menyentuh grafik continuous grid ini, grid retarding ini, ya, sampai. Soalnya dia kenanya di sini, ya, sama dengan yang tadi, ya, yang dia menurun. Jadi waktunya 65 menit juga, ya. Waktunya 65 menit. Kalau kita lihat di sini, ya, untuk waktu kembali, ya, untuk yang minus dia 65 menit. Ya, begitu ya caranya, ya. Selanjutnya kita menghitung waktunya L per V dikali dengan 60. Setelah kita dapat V kecepatan untuk masing-masing lintasan, ya, maka kita bisa menghitung berapa waktunya dengan cara L per V dikali 60. Nah, dapatlah total waktu kembalinya itu 46,17 menit. 46,17 menit. Ya. Ya, di sini tadi 90,41. Ya. Selanjutnya kita hitung waktu siklusnya. Waktu siklusnya itu adalah ini tadi. Ada waktu isi, waktu bongkar, ya. Bongkar gini, dari mulai waktu isi, ya, waktu muat, ya, waktu bongkar, waktu kembali, ya. Gitu, ya. Waktu isi, T1 waktu isi, kemudian T2 itu waktu angkut, T3 itu waktu bongkar, T4 itu waktu kembali, ya. Ini apa ya, mengabaikan atau asumsinya ini satu truk aja, ya, dia tidak ada antrian. Kalau misalkan dia ada beberapa truk, sampai dengan waktu antrian lagi, ya. Nah, ini T1, T2, T3, T4. T1-nya tadi ini, ya, 3 menit. T2-nya itu 90,41.
P3-nya itu 1,5, T4-nya itu 46,17. Ya. Kalau kita hitung, totalnya 141 menit, 141,08 menit. Nah, kemudian produktivitas truk sama dengan kapasitas dikali 60 per CT dikali efisiensi. Tadi kapasitasnya itu ya, kapasitas dia sifat kapasitinya itu 29 ya, 29 LCM. Ya, kapasitas truk itu 29 LCM dikali dengan 60 per CT. CT-nya 141,08 menit. 60 per 141,08 dikali dengan efisiensi 45 per 60. Kalau kita hitung sama dengan 9,21 meter kubik per jam. Ya, meter kubik per jam. Nah, sementara ya, loader sendiri dia memiliki kapasitas 100 berapa tadi? Coba kita lihat kapasitasnya ini. Kita lupa. Kapasitas loader atau dia menggunakan soal ini dari tes saya nggak kapasitas loader. Oh, dari tes tahu ya. Produktivitas loader 110. Atau kita pakai produktivitas loader yang sini aja ya, yang kita hitung ini ya, biar dia nyambung. 117,65. Jadi kita pakai yang ini. Yang nyambung. Jadi 117,65. Oke, jadi berapa kalau kita hitung? .72 ya. Ya, sama ya. 12,72. Nah, kalau seperti ini kita bulatkan ke atas menjadi 13 unit. Ya, ini untuk memperhitungkan berapa jumlahnya ya. Kita menggunakan 1 unit truk dalam perhitungannya ya. Ternyata dengan kapasitas 1 unit truk tadi kita, atau dengan produktivitas 1 truk tadi kita dapat 13 unit ya. Nah, ini mungkin ya tadi ya, itu penjumlahannya ke atas itu untuk mengantisipasi karena sini sudah banyak ya, 13 unit untuk waktu antrinya. Jadi sudah untuk perhitungan ke depan kita juga bisa memasukkan waktu antrinya karena dia ada beberapa truk. Baik, sampai sini materi kita untuk mata kuliah traktor pertanian dan alat berat, khususnya untuk setelah UTS mengenai alat berat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Pak, saya lupa mengisi absen, Pak. Walaupun saya masuk, Pak. Bagaimana itu, Pak? Kenapa bisa lupa? Terlalu fokus menyimak perkuliahan, Pak, tadi.
Izin Pak, saya juga Pak, sama seperti Rolas Pak. Izin Pak, saya juga Pak, karena saya tadi cepat masuk jadi lupa absen di learning Pak. Ini ada WA grupnya nggak nih? Nggak ada ya? Platform. Nggak punya ya? Untuk jadwal UAS nanti gimana Pak? Tanggal berapa jadi yang gitu Pak? Apakah menurut Sampai sekarang belum ada itu apanya saya teleponnya, bentar ya.